berjanji di muka mimbar bilang, beta mau jadi anak Tuhan seumur hidup, bulan depan pindah agama. Salam Bapak Mama pencinta mimbar UBB Gemit di mana saja berada. Ini hari kotong ketemu mulai. Kotong mau bercerita tentang kotong pun diri sebagai orang. Orang yang Alkitab bilang gambar Allah. Sebelum bercerita, mari kotong sembahyang. As baca Alkitab baru bercerita. Kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, Bapa bikin kami jadi dari debu tanah, habis tiup napas hidup di kotong pung hidung, bikin kotong ikut Bapa pung gambar dan rupa sendiri. Hari ini Bapa kotong mau belajar mengerti ini firman. Tagal kotong mau kasih tunjuk di indunya tentang kotong pung hidup sebagai gambar dan rupa Bapa, bukan gambar dan rupa lain-lain. Supaya orang lain yang lihat kotong pung hidup, don dapat lihat Bapa pung sayang, Bapa pung baik, ikut Tuhan Yesus pun nama, kodong percaya, as dong juga dapat selamat. Terima kasih Bapa, amin. Kotong dengar Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Habis itu Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Mama semua, tentu Bapak Mama ini kotong semua ini pernah berdiri di muka kaca kalau di muka, bukan? Waktu kotong berdiri di muka kaca kalau di kotong muka itu, orang salah sangka bilang dia yang berdiri, yang ada di kaca itu dia pun diri. Padahal sonde, dia ada di luar kaca. Yang ada di kaca cermin itu dia pun gambaran diri, bukan dia pun diri. Untuk apa dia lihat? Dia pun gambaran. Dia pun gambaran itu jadi sama ke Tuhan kau perintah sendia. Itu gambaran di dalam cermin, kasih ingat dia, lu bikin bawah dulu, telu barak belum rata. Pipi kiri lebih tebal dari yang di kanan. Lu pun lipstick sonde betul, garis miring-miring sama ke anak TK pun garis dong kosonde lurus. Lu pun rambut juga sonde beres, masih ada nasi yang makan di gigi itu. Nanti kata ope gigi orang lihat nasi dong. Itu terjadi kalau kotong berani menghadap cermin. Maka kalau kotong balik belakang, kotong sonde bisa dapat apa-apa. Kotong sonde tahu kotong pun salah di mana, kotong baik di mana, kotong juga tahu bikin betul cara ke mana. Nah, kalau Kejadian 1 ayat 26-27 bilang kotong ini, Tuhan Allah bikin sang kotong ikut Tuhan Allah perupa dan gambar, itu berarti bukan kotongin sama ke Tuhan Allah, sonde.
Tapi kotong ini menggambarkan Tuhan Allah di kotong pun hidup. Tuhan Allah kasih tahu kotong untuk berani hidup di dia pun muka. Tagal dia mau terus balik muka dengan kotong, ko ajar kotong. Kotong baca itu di Alkitab juga. Nah, dia pun cara karmana. Beta sana jelaskan ini pengertian teologis gambar dan rupa. Beta hanya mau cerita, ini gambar dan rupa ini pun arti dalam kotong pun hidup sebagai orang beriman. Jadi yang pertama tadi, cermin itu. Kotong berani hidup di Tuhan pun muka. Kau dengar dia pun suara, kas tunjuk kotong pun salah. As kotong juga bisa bohong dan dia. Bagaimana caranya kotong dengar dia pun suara? Kotong dengar dia pun suara dengan baca Alkitab. Beta baca satu nats dari 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memetakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kotong hidup di hadapan Allah, Tuhan pakai dia kitab suci, kasih tahu kotong, bilang, itu hidup sana betul itu. Kalau mau hidup ada guna di ini bumi ini, nah ikut jalan baik ini. Kalau kotong tak salah itu firman Torah, itu salah. Perbaiki supaya hidup ikut kebenaran. As itu kalau kotong hidup di hadapan Tuhan berarti kotong bisa bohong dan dia. Kotong pun susah dong, kotong bisa kasih tahu. Kotong pun sakit, kotong bisa kasih tahu. Kotong pun lapar, kotong bisa kasih tahu. Tapi kotong pun gembira juga kotong kasih tahu. Tagal kotong selalu ada di Tuhan Allah pemuka. Itu poin pertama. Jadi hidup di Tuhan pemuka itu sama dengan baca Alkitab, dengar itu firman, kok ikut dia mau. Habis itu sembahyang terus, dia dengar, nanti dia jawab. Ada hal kedua lah yang beta mau cerita. Itu orang Israel dong itu, kalau dong pi sembahyang sama-sama di dong pun tanpa sembahyang, nanti dong sembahyang habis semua itu imam mesti kasih berkat. Ingat cerita tentang Zakaria toh? Dia dapat giliran kau bawa korban di dalam bait Allah. Ini orang banyak dan menyanyi puji Tuhan di muka bait Allah dan tunggu kapan bab tua keluar datang kau kasih berkat sandong. Nah, tahu-tahu bab tua keluar datang teh dia son bisa omong. Jadi son kasih dong berkat. Nah, itu berkat itu bilang apa? Kotong baca berkat itu 3 nats, mau beta baca 2 so. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau kotong berani berdiri di Tuhan pemuka, maka Tuhan juga babalik muka kau lihat kotong. Untuk apa? Untuk kasih kotong berkat-berkat. Untuk kasih kotong kuat, kasih kotong semangat hidup, kasih kotong kegembiraan. Jadi biarpun kotong hidup ini penuh susah, tapi kalau kotong hidup di Tuhan pemuka, Tuhan juga terus lihat sang kotong babai, maka kotong dapat gembira, kok hidup dengan gembira. Tagal itu di Mazmur 16, pemazmur bilang begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, karena itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Itu dia pun ontong kalau kotong berdiri hidup di Tuhan pemuka, as Tuhan menghadap sang kotong. Biarpun susah banyak, biarpun masalah banyak, biarpun beban hidup banyak di kotong pun rumah, di kotong pun pribadi, di kotong pun kerja. Tapi Tuhan ada di kotong pun muka dan Dia julia kotong. Kasih kotong iman, kasih kotong sukacita, kasih kotong kegembiraan. Supaya kotong hidup dengan sukacita di dia muka. Itu hal yang kedua.
Ada hal yang ketiga. Hal yang ketiga ini mulai dari begini. Pernah dengar ini kok sonde? Buah jatuh son jauh dari pohon. Waktu beta omong ini ada protes sampai beta bilang begini. Iya, tapi kalau itu buah jatuh di kali kok banjir pika bawah, dia jauh dari pohon. Jadi kota mesti mengerti ini bapak. Buah jatuh son jauh dari pohon ini bukan dia maksud itu buah sonep tagulim pi mana-mana sonde. Son jauh dari pohon itu dalam arti biar itu buah jatuh sampai dimanapun juga, maka dia pun hidup itu sama dengan dia pohon. Itu buah kelapa itu biar dia jatuh di alor habis ombak bawa dia sampai di Atapupu, dia tumbuh di sana dia kelapa sama dengan dia induk di alor. Dia bukan tumbuh jadi pisang. Sonde. Itu yang dimaksud dengan buah jatuh dari pohon. Dalam kotong pun hidup juga kadang-kadang kotong kenal satu orang tua. Ini orang tua sulama, dia su meninggal. As kotong ketemu dia pun anak su besar. Kotong bercerita, kotong bilang, luin persis ke lu mbapa. Itu yang kotong maksud dan buah jatuh son jauh dari pohon. Jadi son jauh dalam arti iko, menggambarkan, mencerminkan, menyatakan. Jadi kalau kotong ini gambar Allah, berarti dalam kotong hidup ini, kotong mesti menggambarkan kotong bapa di sorga itu dia model karmana. Ada banyak hal, mau beta sebut 3 hal sekarang. 1. Alkitab kasih tahu kotong bilang Allah itu kasih dengan panjang sabar. Dia pun kasih itu bikin dia sabar terhadap manusia pun kepala angin. Terhadap kotong pun gila-gila dong. Dia sana pernah hilang kasih, dia terus cari jalan kok kas tunjuk di pembaik. Nah kalau kotong ini gambaran dari Tuhan Allah, maka di kotong pun hidup ini kotong mesti berjuang untuk kas tunjuk kasih semua orang, untuk sayang semua orang. Kalau kotong sayang orang tanya bilang, aku orang kita orang jahat malu sayang sama dia. Dia bilang kotong bilang, abis kau bet pun bapa di sorga juga. Dia itu bapa yang mengasihi. Allah yang sayang, jadi biar bet sayang sama dia. Dia jahat berarti memang dia bapa jahat, ma beta baik karena bet bapa baik. Itu 1. Yang kedua, Alkitab kasih tahu kotong bilang Allah itu setia. Dia setia, tidak ada kecurangan dalam hidupnya. Di Ulangan 32 ayat 4. Allah itu pegang dia pun janji. Dia bukan berjanji habis ini hari besok suruh lupa buang. Dia bukan omong ini bulan depan suruh buang. Sama kotong berjanji di muka mimbar bilang mau sayang, habis minggu depan pukul. Berjanji di muka mimbar bilang beta mau jadi anak Tuhan seumur hidup, bulan depan pindah agama. Tuhan itu setia. Dia soalnya omong kosong. Dia pegang dia pun janji. Kalau begitu, kotong pun hidup ini bisa menggambarkan Tuhan dan kotong kas tunjuk bahwa kotong ini gambar Allah. Kalau kotong setia, kotong sebuah janji buat bikin baik, kotong berjanji untuk hidup mengampuni. Nah pegang itu janji dong. Coba ingat-ingat kotong di gereja su janji berapa kali. Waktu sini kotong janji, waktu nikah kotong janji, waktu koko anak ko baptis kotong janji. Waktu tabis jadi penatua dia akan pengajar kotong janji. Waktu tempatkan sebagai pendeta kotong janji bila mau tengah dan jemaat. Sondepi mana-mana. Nah kalau kotong ini percaya bahwa Allah itu setia dan kotong ini gambar Allah, maka kotong menggambarkan Allah di kotong pun kesetiaan. Jangan janji habis lupa buang. Itu ada orang tua dulu bilang, 2 satu hati angkat 1 perjanjian, kekasih belum mati yang 1 lupa buang. 3. Kotong tahu di Alkitab bilang Tuhan Allah itu kerja barang baik. Dia soalnya kerja kau bikin kacau. Dia menciptakan barang baik. Habis dia pelihara semua yang dicipta itu kau tetap baik. Nah kalau kotong ini gambar Allah, kotong mesti mencerminkan Tuhan Allah juga di potong pun kerja.
Kotong pun kerja dalam rumah, kotong kerja yang baik. Jangan kerja yang rusak, marah sedikit piring non terbang kiri kanan, kau pecah semua. Itu gambaran apa itu? Itu gambar setan itu. Tapi kalau gambar Allah, kotong selalu lakukan hal baik. Dalam masyarakat juga begitu. Kotong hidup bersama, selalu kasih tunjuk hal baik. Di pemerintah juga begitu. Kalau kotong pegang perintah juga begitu, kotong kasih tunjuk barang baik ke orang yang kita urus, orang jadi baik semua. Di gereja juga begitu. Supaya dan begitu, kotong ini menjadi cerminan dan gambaran dari Tuhan Allah sendiri. Maka kotong mengaku bilang kotong ini orang berdosa. Ini gambar surusak separuh. Dan dia kau dosa penuh di potong hidup. Ma Tuhan Allah sukirin dia pun anak nama Tuhan Yesus. Dia pun anak itu adalah gambar yang sejati. Di dia pun hidup itu kau dapat kuasa dari dia pun darah yang tumpah di salib. Kau perbaiki kotong, perbarui kotong jadi gambar Allah lah. Maka kalau kotong mau hidup sebagai gambar Allah, kotong sana bisa andalkan kotong pun diri. Tapi kotong berpegang pada Tuhan Yesus. Andalkan dia. Minta dia pun kuasa kotong bisa gambarkan Tuhan di kotong pun hidup. Ais itu buka kotong pun hati, kau Roh Kudus tengah di dalam. Supaya dengan itu kekuatan Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus, kotong bisa kasih tunjuk di indunya. Bahwa kotong ini gambaran dari Tuhan Allah, bukan gambaran dari setan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kotong sembahyang. Ya Tuhan Yesus, kami memanggil namamu. Biarlah darah-Mu membersihkan kami dari dosa-dosa. Kami memanggil Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu menjadi kuasa Allah di hati kami. Supaya kami mendapat kekuatan dari Allah surgawi sendiri dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh. Supaya hidup kami mencerminkan dan menggambarkan Tuhan Allah sebagai Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang mengerjakan hal-hal baik melalui diri kami, melalui hidup kami, melalui kerja kami, melalui pelayanan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.